sudah. Gimana hari kalian? Hari kedua, the second day for 2021. Itulah kira-kira ya kan. Hari kedua, itu hari kedua sih cuman berlaku untuk orang-orang yang ngitungin rezeki. Dan pagi ini jalanan masih sepi memang. Mungkin efek dari libur itu ya kan. Tapi aku tidak seperti mereka. Aku tetap menjalani aktivitas poyu. That's my aktivitas lah ya kan. Jadi kita tetap menjalankan rutinitas harian seperti biasa. Turn round. Seperti yang udah dibilang ya kan, banyak jalan, banyak melewati hal-hal yang kadang kita nggak tahu gitu. Memang kalau kita renungin sih ada banyak hal yang kita nggak tahu dan mungkin kita juga nggak mau tahu gitu. Tapi aku di sini untuk coba sharing lo. Kita sharing seperti biasa. Nih, biasa di segmen cerita Geta, cerita dikit bukan banyak cerita. Orang pada nengokin semua itu John. Nengokin aku, itu ngomong sendiri. But don't care what people say kan. Do what makes you happy lah. Ya, ada satu hal, ada one thing yang mau ku sharingkan gitu kan. Atau I lempar nih satu pertanyaan. Kenapa plat Medan itu harus BK? Bodoh amat ah. Ya kan? Pernah nggak kalian mikir? Ayo mikir, kata Cak Lontong. Mikir gitu. Dengan sekedar informasi bahwa pemberian plat atau pemberian nomor polisi nopol itu udah dari dulu, artinya kalau dari dulu itu ya dari penjajah lah tentunya ya kan. Penjajahan yang dijajah oleh Belanda. Tapi yang kasih nomor-nomor itu bukan Belanda. Belanda cuma meneruskan aja. Itu Inggris yang datang ke Indonesia menyerang Belanda lah ya. Sepertinya gitu, menggantikan lah udah ya kan, menggantikan Belanda itu 1811. Tetap ya kan, kalau ada sale-sale kate ya kalian info aja di komentar, gitulah ya kan.
Ya, kembali ke 1811 di mana Inggris mengambil posisi menggantikan Belanda. Biar enak bahasanya, menggantikan ya. Jadi dia yang ngasih penomoran gitu. Ini pakai ini. Dan ketika Inggris masuk menggantikan Belanda, dia bawa pasukannya itu banyak 150 kalau nggak salah sih, 50-an gitulah. Nah, jadi yang dia taklukkan itu Jawa, Pulau Jawa. Jadi dia dengan pasukan yang banyak itu, pasukannya itu pakai kode-kode juga, pakai kode ya. Nah, iyalah, saking banyaknya, jadi dia dibagi beberapa kelompok yang disebut batalion. Jadi ada 26 batalion. Nah, batalion-batalion itulah yang dikasih nama sesuai abjad A sampai Z. Ya, 26 itu ya. Abjad itu 26 ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 27. Ya nggak sih? Kalian hitung sendiri lah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kan 27 kan? Entahlah ya kan. Pokoknya dia gitu. Dia bawa pasukan banyak dengan namanya itu batalion A, batalion B, batalion C, batalion dan kawan-kawannya. Jadi dia taklukkan Jawa, yang taklukkan Jawa, yang naklukkan itu batalion B. Makanya di sana di Jawa, nggak di Jawa lah ya, di Batavia ya, Batavia lah, Jakarta lah. Mana plat B mana? Plat B Jakarta kan. Nah itu, jadi plat B itu yang menaklukkan itu batalion B. Makanya dia pakai B untuk kode gitu, jadi biar bising kali gua itu, jadi biar bisa membedakan mana kawan ya kan, mana kawan mana musuh, biar nggak ketukar mobilnya. Mungkin kuda ya, mobil kan belum banyak, pokoknya kereta-kereta gitulah kasih itu. Jadi gitu juga sama wilayah yang lain gitu. Jadi kalau dia ada dua huruf kayak apa ya? Ya di Medan khususnya kayak BK, atau Sumatera umumnya ya kan, ada BK, ada BH, ada BL, terus ada lain-lain juga. Itu nggak cuma satu batalion, 2 batalion dia sekaligus. Kayak batalion B, batalion K gitulah, ditemani berdampingan orang itu kan. Jadi itulah penempatan nomor itu atau pemberian nomor itu sampai sekarang kita pakai. Itu adalah warisan penjajah, warisan Inggris. Dan 1816 itu Belanda masuk lagi. Awaslah kau, nggak becus kau ngurus ini katanya. Nggak becus ngurus Indonesia katanya. Dia gantiin, jadi dia nggak mempermasalahkan penomoran itu, dia tetap melanjutin aja. Gitulah kira-kira.
ceritanya. Nanti kalian cari sendiri tambahan-tambahannya dan biar bisa kita sharingkan di sini. Kalau untuk Indonesia sendiri itu ada plat kuning, plat merah, plat putih. Itu ada ketentuannya juga sih. Kalau untuk apa ya, per orang ya. Untuk per orang itu plat hitam tulisan putih. Nah, itu. Terus ya ini di depanku ini ada plat kuning ini. Plat kuning tulisan hitam itu biasa apa ya? Mobil-mobil angkutan ya, angkutan. Nah, ini dia kebetulan truk ini, truk Fuso bawa barang besar. Nah, itu tapi itu kayaknya enggak itu ya. Itu kok enggak kuning itu ya. Ntar aku nunggu dia lewat dulu. Nah, ini enggak kuning. Berarti bukan angkutan umum, tapi dia bawa barang. Nah, ini juga bawa barang. Berarti umum, perorangan dan umum. Ya kan, itu perorangan dan umum itu warna hitam, tulisan putih. Ya. Terus kalau angkutan itu umum juga. Ya, angkutan kuning tulisan hitam, itu angkutan. Mungkin nanti ada pengelompokan lagi ya, itu juga nggak tahu itu. Terus punya pejabat, yang pejabat itu merah tulisan putih. Iya ya. Kalau plat putih tulisan merah, baru dari showroom. Plat sementara. Terus kalau punya konsultan tuh putih, plat putih tulisannya hitam. Iya sih, kayaknya gitu. Ya tidak tahu. Ntar kalian apalah, kalian perbaiki kalau aku salah ya kan. Nah, memang aku cuma tahunya itu sih, warna-warni itu. Jadi sekarang udah tahu kan, dan nggak penasaran kan kenapa BK adanya di Medan. Karena memang yang menaklukkan Medan itu ya berasal dari batalion B dan K, BK. Itu dia. Dan kalian kalau udah tahu ini, bagi sama kawan kalian ya kan, suruh kawan kalian subscribe lah. Itu ritual. Subscribe adalah ritual bagi orang yang buat video, supaya apa namanya, duit Kita butuh duit, semua butuh duit, semua pakai duit. Oke, itu aja informasi yang dikit. Dan thank you not to skip this video and see ya.